Adakah Muhammad memiliki tanda kenabian? Umat Muslim mengimani ada 25 Nabi Allah. Tapi, Muhammad satu-satunya Nabi yang ditinggikan umat Muslim. Pengertian Nabi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nabi adalah orang yang terpilih oleh Allah. Dia jadi utusan Allah untuk menyampaikan kehendak atau firman-Nya kepada umat manusia. Nabi juga disebut sebagai orang yang menubuatkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan kata lain, untuk mengetahui kebenaran kenabian seseorang, kita perlu melihat mukjizat dan nubuat apa yang disampaikannya, yang sudah terjadi. Mengapa orang Kristen meragukan kenabian Muhammad? Umat Muslim sering bertanya, mengapa orang Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi Allah? Untuk mengetahui alasannya, mari kita simak ayat berikut ini. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Qs 46 ayat 9. Alih-alih bernubuat, Nabi umat Muslim ini dengan jujur mengakui ketidakmampuannya untuk mengetahui masa depan. Bagaimana dengan mujizatnya? Muhammad berkata, sesungguhnya mujizat-mujizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Qs 29 ayat 50. Nah, dari dua ayat di atas, dapatkah Muhammad dikategorikan sebagai Nabi Allah? Ingat, setidaknya ada ciri-ciri kenabian yang perlu dipertimbangkan. Pertama, mengetahui atau bernubuat tentang masa depan, Taurat, Kitab Ulangan 18 ayat 22. Kedua, memiliki tanda mujizat dan kuasa ilahi, seperti Musa dan Elia. Isa Al-Masih, Nabi di atas segala Nabi. Sekarang, mari kita melihat kepada pribadi Isa Al-Masih. Al-Quran dengan jelas berkata, Isa Al-Masih adalah kalimat Allah yang datang ke dunia dalam rupa manusia, Qs 3 ayat 45. Al-Quran juga mencatat sebagian mujizat yang dilakukan Isa, Qs 3 ayat 49. Sebelum kedatangannya ke dunia, seorang nabi besar telah memberitahukannya terlebih dahulu, Qs 3 ayat 39. Bahkan dalam kitab suci Allah, yang ditulis ratusan tahun sebelum dia lahir, telah terdapat nubuatan tentang kedatangannya. Dari fakta di atas, baik Islam maupun Kristen setuju bahwa Isa Al-Masih seorang nabi, bukan? Namun lebih daripada itu, Isa Al-Masih datang ke dunia bukan hanya sekedar sebagai nabi. Inilah perkataan Isa sendiri tentang tujuannya datang ke dunia, anak manusia. Isa Al-Masih datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Injil, Rasul Markus 10 ayat 45. Demikianlah, Isa Al-Masih, Nabi di atas segala nabi, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Injil, Rasul Besar Matius 20 ayat 28. Allah menyediakan keselamatan buat Anda. Fokus pertanyaan untuk dijawab pendengar. 1. Menurut Anda, apakah Muhammad memiliki tanda kenabian? Jelaskanlah. 2. Mengapa Isa Al-Masih disebut sebagai nabi di atas segala nabi? 3. Menurut Anda, mengapa Isa Al-Masih lebih dominan dalam Al-Quran daripada Muhammad?